Hai halo, kali ini kamu pasti pada tahu kan kalau dari dulu hingga sekarang perkembangan manusia berubah, mulai dari cara gaya hidup, infrastruktur hingga bertahan hidup. Nah, penasaran gak sih gimana cara orang dulu membangun sesuatu untuk keperluan mereka? Atau enggak gimana hal yang modern dibuat dengan cara zaman dulu? Ada sebagian yang lucu, ada sebagian yang memang beneran niat banget loh geng. Aku aja ngeliatnya jadi pengen berburu lagi, apalagi masa-masa jahiliyah yang harus bisa menembak hewan liar. Semakin penasaran kan kayak apa zaman-zaman primitif? Ya udah kalau gitu subscribe dan like-nya dulu ya geng. Ah ya, klik juga notifikasinya. Pertama, membuat kolam renang. Nah, kalau ini yang dinamai niat. Pada zaman kerajaan dulu, teknik menggali masih belum menggunakan cangkulan, geng. Jadi, alat sederhananya adalah bambu dibuat menjadi skop. Hal yang paling mudah untuk menggali tanah. Karena untuk membuat tanah nggak menjadi pecah dan mudah untuk jeblos. Untuk pengerasnya nggak menggunakan beton, melainkan semen lumpur yang dibuat dengan cara manual. Tentu aja nggak ada pembuangan ataupun penguras, menjadikan kolam renangnya semacam kolam wadah aja, sehingga untuk mengurasnya akan sulit dan airnya nggak akan bersih. Pembuatan kolam ini memakan waktu 5 hari dengan rentang istirahat. Kedua, membuat rumah di atas air. Nah, langkah selanjutnya setelah membangun kolam, kini memungkinkan untuk membangun rumah di atas kolam. Pertama diperlukan mematok titik yang akan dijadikan wadahnya. Langkah ini sama dilakukannya ketika membuat kolam renang, menggali dengan bambu tadi, lalu untuk lapisan pengerasnya juga menggunakan lumpur semen. Edisi terakhirnya tinggal membuat jembatan dari bambu dan rumput yang diambil dari mencangkok tanaman liar. Sama seperti sebelumnya, hal ini memerlukan keniatan yang hakiki, karena untuk membuat garis lurus diperlukan kayu panjang dan garis pembatas. Ah ya, pembuatan rumah di atas air ini memakan waktu 7 hari dengan rentang istirahat. Ketiga, membuat bata lumpur. Nah, kan tadi pembuatan bangunannya yang dari bambu. Kalau ingin membuat tembok dengan cara mudah, tentu diperlukan bata. Kalau batu bata terbuat dari tanah liat, batu lumpur terbuat dari tentu saja lumpur. Sembarang lumpur kok geng. Jadi seperti tanah gembus, tanah becek, atau mungkin tanah di balik batu. Dicampuri air dan pasir agar permukaannya padat dan keras ketika kering nanti. Karena zaman dulu nggak ada alat pembakaran ya, tentu aja matahari menjadi tahap selanjutnya. Dipanggang dengan sinar matahari selama 2 minggu. Wow! Ah ya, untuk pewadahannya tentu kamu perlu menggali lubang dan dilapisi dengan kayu sehingga nggak menempel. Keempat, membuat rumah goa. Nggak jauh dari cara membuat kolam dan rumah, ternyata sulit tahu membangun rumah berbentuk goa. Diperlukan dedikasi dan pemilihan tanah yang tepat, karena nggak semua area tanah kuat dan kokoh untuk nggak longsor atau rembes jeblos. Diperlukan pengecekan terlebih dulu. Biasanya tanah yang dekat dengan pohon besar menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya, lakukan penggalian sedalam 4 meter, serta lakukan pengecekan untuk memastikan tidak robohnya tanah. Untuk penyangga di atas, gunakan bambu muda kecil yang dilekukan, dan perlahan-lahan tanam lumpur semen di atasnya. Ah ya, pembangunan ini justru yang paling cepat, hanya 2 hari jika semen lumpurnya udah siap. Kelima, memburu bebek dengan tangan. Kalau yang ini emang membutuhkan skill juga dalam insting memburu. Kamu menyelam dalam kolam yang tidak jernih, berenang lurus, dan menangkap bebek. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah umpan. Cara mendapatkan umpan adalah mengambil kerang atau bekicot yang ada di sekitaran kolam. Seketika umpan dipasang, bebek yang terkena umpan akan menghampiri. Seketika itu pula, siapkan 1 tangkai dedaunan untuk menyamar, lalu berenang pelan di balik dedaunan untuk diam-diam mendekat. Atur jarak dengan bebek sekitar 3 hingga 4 meter. Menyelam luruslah dan tangkap. Wah, sulit banget ya geng, tapi ini nih yang paling gokil. Nah, gimana? Gokil dan kreatif ya orang zaman dulu untuk mendapatkan apa yang mereka mau? Tapi kalau kamu punya ide sesuatu, boleh ya taruh di kolom komen. Sekarang mending tonton 5 fenomena laut yang menakjubkan dan gokil, serta 5 smartphone yang harganya murah banget 90.000. Makasih banyak atas subscribe dan like-nya ya, geng. Love you!